Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktavian, NIM 67, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Nah, yang pertama itu adalah ontologi. Jadi, ontologi dalam peserta didik pendidikan Islam. Kita lihat dari peserta didik itu sendiri. Peserta didik yaitu makhluk yang diturunkan dan dikembangkan oleh Nabi Adam. Peserta didik adalah makhluk yang memiliki tugas untuk memakmurkan bumi, diberi kelebihan dan keistimewaan yang berbeda dari makhluk lain, yaitu kecerdasan akal, kepekaan hati yang bisa merasakan sesuatu yang diperbuat. Nah, peserta didik pada umumnya memiliki potensi dan daya yang sama, maka dari itu harus mendapatkan kelayakan pendidikan yang sama secara pasif. Seperti yang dicapai kaum empirisme, peserta didik juga memiliki potensi untuk menentukan penilaian, pilihan, menolak, dan menerima sesuai kehendak tujuan yang diinginkan oleh setiap manusia. Nah, peserta didik yang tumbuh dan berkembang usia dan tubuhnya jika tidak menerima pendidikan yang layak, seperti pada manusia yang berpendidikan, maka akan kehilangan arah tujuan. Peserta didik yang tidak menerima pendidikan yang layak cenderung akan disesatkan oleh berbagai pengaruh dan lingkungan yang datangnya dari luar. Nah, arti pendidikan menurut UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hak bagi setiap orang dan berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah epistemologi peserta didik dalam pendidikan Islam. Hendaknya peserta didik menyadari ada tugas sebagai peserta didik, yaitu tugas dari peserta didik. Yang pertama adalah sebelum memulai pembelajaran, peserta didik harus membersihkan hati dan sifat buruk. Yang kedua adalah peserta didik yang menuntut ilmu harus dengan niat yang tulus untuk mengisi jiwanya dengan berharap untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar. Selain itu, ada juga etika peserta didik dalam pendidikan Islam merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Al-Ghazali merumuskan ada 11 kewajiban peserta didik, yaitu yang pertama adalah belajar dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berwudu, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, belajar secara bertahap atau berjenjang. Nah, yang ketiga adalah aksiologi peserta didik dalam pendidikan Islam. Aksiologi adalah sebuah tujuan atau manfaat dari suatu ilmu yang dikaji. Nah, sedangkan tujuan yang harus dicapai peserta didik dalam konsep pendidikan Islam adalah yang tercapainya akhlakul karimah atau mencapai manusia yang berakhlak karimah, kepribadian Islam yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa peserta didik pada umumnya memiliki potensi dan daya yang sama. Peserta didik juga memiliki potensi untuk menentukan penilaian, pilihan, menolak atau menerima sesuatu kehendak dan tujuan yang diinginkan oleh setiap manusia. Peserta didik yang tumbuh dan berkembang usia dan tumbuhnya jika tidak menerima pendidikan yang layak seperti pada manusia yang berpendidikan, maka akan kehilangan arah dan tujuan. Untuk mencapai tingkatan yang terbaik dalam melakukan tugas sebagai manusia yang bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas yang aktif dan produktif untuk menghasilkan